Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca rincian pemanfaatan gadai untuk selain akad utang. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 128. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa akad gadai adalah akad tambahan. Akad gadai atau secara umum adalah akad tawthiqat. Ini bisa ditambahkan ke semua akad. Bisa ke akad komersil, bisa juga ditambahkan dalam akad sosial, bisa juga ditambahkan dalam akad kerjasama, syarokah. Akad gadai yang ditambahkan dalam akad komersil, misalnya akad gadai yang ditambahkan dalam jual beli kredit. Akad gadai untuk sosial, contohnya dalam akad utang piutang. Syarokah misalnya dalam akad mudharabah. Dan masih banyak akad yang rincian akad untuk komersil, sosial maupun syarokah yang bisa ditambahkan dengan akad gadai. Karena itu akad gadai di sini kita ingin sampaikan, akad gadai tidak identik dengan utang. Karena dia bisa masuk ke semua bentuk akad. Makanya kemarin telah kita sampaikan bahwasanya akad gadai sifatnya adalah akad ziyadah, di mana dia bisa ditambahkan ke akad-akad yang lainnya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas akad gadai untuk selain utang. Bolehkah dia dimanfaatkan barang gadai itu? Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi seperti utang, jual beli, dan akad yang lainnya. Tidak semua pemanfaatan barang gadai dilarang. Sehingga kita ingin menggarisbawahi kalimat pemanfaatan barang gadai itu riba, ini bukan kalimat mutlak. Ini bukan kalimat mutlak dalam arti ada banyak hal yang dikecualikan. Ada pemanfaatan barang gadai yang diperbolehkan. Sehingga tidak semua pemanfaatan barang gadai statusnya dilarang. Ibnu Qudamah memberikan rincian sebagai berikut. Yang pertama, jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang piutang. Pemberi utang sama sekali tidak boleh dalam kondisi ini. Pemberi utang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai itu, meskipun telah diizinkan oleh rahin. Kami ulangi lagi, rahin adalah orang yang memberikan barang gadai, yaitu yang menerima utang. Hal ini termasuk riba, karena setiap utang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Bahkan kata Imam Ahmad, itu adalah riba murni. Kata Imam Ahmad, itu adalah riba murni. Memanfaatkan barang gadai, karena akad utang piutang, ainur riba, riba yang murni. Ibnu Qudamah mengatakan, Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, akrahu qardad duar wa huwa riba al-mahad, yakni idza kanat dar rahnan fi qardin yantafi'u biha al-murtahin. Saya membenci menggadaikan rumah dan itu riba murni. Itu riba al-mahad. Kata beliau, wa huwa ribal mahad, dan itu riba murni. Yakni maksud beliau rahimahullah adalah apabila rumah itu dijadikan sebagai objek gadai untuk akad qard, untuk akad utang piutang. Yantafi'u bihal murtahin, yang dimanfaatkan oleh murtahin. Yang dimanfaatkan oleh orang yang memberikan utang, penerima barang gadai. Baik. Mohon untuk selalu diingat ya,
istilah subjek dalam akad gadai, orang yang menyerahkan barang gadai namanya rohin. Berarti dia yang menerima utang atau yang memberi utang? Yang menerima utang. Dan orang yang menerima barang gadai sebagai murtahin. Berarti dia orang yang memberikan utang. Baik. Ini rincian yang pertama. Yang kedua, jika gadai untuk selain utang, seperti jaminan untuk transaksi jual beli yang belum lunas, atau jaminan akad sewa. Kita kan biasa sewa mobil, lalu jaminannya motor misalnya. Tapi sekarang mungkin tidak motor, namun BPKB atau KTP atau yang lainnya. Kalau benda-benda seperti ini tidak bisa dicairkan, tidak bisa dimanfaatkan. Ada orang sewa mobil, jaminannya motor plus BPKB plus STNK. Berarti objek gadai itu digunakan untuk jaminan dalam akad sewa. Maka pemberi utang, ini keliru ini kalimatnya, bukan pemberi utang. Penerima objek gadai, maka murtahin, yang lebih tepat murtahin, karena akadnya bukan utang. Maka murtahin, apa tadi murtahin? Penerima objek gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Misalnya, kasus tadi, orang sewa mobil lalu gadaikan motor. Maka si pemilik mobil ketika diizinkan oleh si pemilik motor, Bapak kalau mau pakai motor saya silahkan, karena saya sewa mobil cukup lama. Selama 1 pekan, dan saya berharap motor saya ini dipakai. Pakai aja. Akhirnya si A bawa mobil itu dengan akad sewa, si B sebagai penyewa, dia menerima motor tersebut dan dia manfaatkan untuk kepentingan yang ringan. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, dan keduanya ulama tabi'in. Baik, sehingga akad gadai yang bukan basic untuk akad utang piutang, di situ boleh ada pemanfaatan terhadap objek gadai tersebut jika dengan syarat ya diizinkan oleh siapa? Pemilik barang. Diizinkan oleh pemilik barang. Dan sekali lagi ada banyak akad yang bisa ditambahkan dengan akad gadai. Ya. Misalnya ada orang yang dia mau menyewa, atau kasus yang lain ya. Ada orang yang meminta jaminan kepercayaan. Misalnya, dia daftar kerja di tempat A. Kemudian diterima. Setelah itu dia minta izin, saya akan pulang dulu. Saya akan pulang dulu dan nanti kalau acara saya sudah selesai di rumah, saya akan balik lagi untuk kerja. Lalu perusahaan tadi minta jaminannya apa? Kamu akan kembali karena kamu sudah kami terima, dan kalau kemudian tiba-tiba kamu mundur, nanti kami akan kesulitan untuk mendapatkan karyawan. Baik, jaminannya ini motor saya, silahkan saya taruh sini, mau pakai silahkan. Boleh seperti ini. Berarti dia motor jadi objek gadai yang digunakan untuk jaminan bahwasanya si A ini akan balik lagi. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, kita beralih kepada objek gadai untuk akad utang piutang. Bagaimana jika objek gadai itu butuh perawatan? Ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin yang berutang. At-Tahawi mengatakan, wa ajma'a ahlul ilmi anna nafaqatar rahni 'alal rahin la 'alal murtahin. Ulama sepakat bahwa nafkah biaya perawatan untuk rahn, untuk objek gadai itu menjadi tanggung jawab rohin. Rohin itu siapa? Orang yang memberi barang gadai. Bukan tanggung jawab murtahin, orang yang menerima barang gadai. Karena barang gadai itu
tetap menjadi milik orang yang berutang dan tidak pindah hak milik menjadi milik orang yang memberi utang. Ini yang perlu dicatat ya. Kenapa kok nafkahnya ditanggung oleh yang berutang? Ya karena barang ini tetap barang kamu, bukan barang yang memberi utang. Selanjutnya, jika rahin tidak menanggung biaya perawatan, bolehkah murtahin memanfaatkan barang gadai sebagai ganti? Ya, di sini. Sebagai ganti dari biaya perawatan. Bolehkah seperti itu? Menurut madhab Hambali, jika gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan, contohnya binatang. Dan di masa silam orang menggadaikan binatang. Utang 1 dinar yang digadaikan kambing. Utang sekian dinar yang digadaikan onta. Maka murtahin berhak untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan diperah susunya atau dijadikan tunggangan. Diperah susunya kalau dia kambing, biasanya kambing di sana kambing untuk kambing yang menghasilkan susu, kambing perah. Atau dijadikan tunggangan, ini contohnya onta, sebagai kompensasi atas biaya yang dia keluarkan. Dalam fikih sunnah dinyatakan, fa in kana dabatan au bahimatan falahu ayyan tafi'a biha nadhira an-nafaqati 'alaiha. Jika barang gadai itu bentuknya binatang, dabah yang bisa ditunggangi, au bahima atau binatang ternak secara umum, maka si pemegang barang gadai boleh memanfaatkan itu sebagai ganti untuk nafkah, untuk biaya perawatan 'alaiha terhadap objek gadai. Fa in qama bin nafaqati 'alaiha, jika dia telah merawat barang gadai itu, kana lahu haqqul intifa, maka dia berhak untuk mendapatkan manfaat. Ya. Maka dia bisa fayarkabu ma u'idda lirrukub kal ibli wal khail. Dia bisa tunggangi untuk barang, untuk hewan yang bisa ditunggangi. Contohnya unta atau kuda atau bigol atau yang lainnya. Wa yuhmal 'alaiha, atau bisa dipakai untuk ngangkut barang. Wa yu'khadhu laban wa ya'khudhu labanal bahimati kal baqari wal ghanam wa nahwiha. Dan dia bisa mengambil susu hewan tersebut seperti sapi, kemudian kambing atau yang lainnya. Baik, ini keterangan dalam fikih sunnah. Ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang melarang sama sekali pemanfaatan objek gadai oleh murtahin. Melarang sama sekali pemanfaatan objek gadai oleh murtahin. Namun pendapat Hambali dalam hal ini lebih kuat, mengingat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, labanud darri yuhlabu binafaqatihi idza kana marhunan. Ya. Susu dari dar. Ya. Dar itu ambing, wadah susu, itu namanya dar. Yuhlabu binafaqatihi. Maka dia boleh diperah sebagai ganti untuk biaya perawatan kambing itu. Idza kana marhunan, jika dia digadaikan. Wadh-dhahru yurkabu binafaqatihi. Sedangkan punggung hewan boleh ditunggangi sebagai ganti dari nafkah biaya perawatan. Idza kana marhunan, apabila dia digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkab wa yahlib an-nafaqah. Dan kewajiban bagi yang menunggangi dan yang memerah susunya, dia harus memberikan biaya perawatan. Baik. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah. Kita bisa perhatikan di sini, Nabi SAW membolehkan biaya perawatan objek gadai
ini dijadikan sebagai gantinya adalah pemanfaatan terhadap objek gadai. Baik. Selama ini berimbang, hukumnya boleh. Sehingga silahkan dimanfaatkan, namun harus berimbang dengan biaya perawatan. Dipahami ya? Dalam arti, pemanfaatan ini tidak boleh dalam posisi lebih besar dibandingkan biaya perawatan. Kalau lebih besar, ya bisa jadi ada sisi apa? Manfaat yang didapatkan dari akad utang, dan itu masuk dalam kategori riba. Kalau sampai pada tingkatan lebih besar seperti ini, maka tidak diperbolehkan, karena jadinya nilai manfaat itu lebih besar dibandingkan biaya perawatan. Nah, bisa nggak biaya perawatan ini atau pemanfaatan ini kemudian digantikan dengan nilai tertentu? Saya nggak manfaatkan, tapi biaya perawatan saya ganti dengan uang. Sehingga biaya perawatan itu langsung diwujudkan dalam bentuk uang. Biaya perawatan senilai rupiah tertentu, XXX. Jawabannya diperbolehkan, asal sesuai kebutuhan real. Sehingga nanti diwujudkan dalam bentuk uang. Bagi rahin, dia harus membayar senilai sekian sebagai ganti dari biaya perawatan. Namun ini harus sesuai biaya real. Sesuai biaya real. Dan kebutuhan ini sifatnya adalah sesuai kondisi real. Kalau pada hakikatnya tidak butuh seperti itu, ya tidak harus. Baik. Coba kita selesaikan dulu dan nanti kita akan bahas lebih detail. Namun tentu saja ini tidak berlaku untuk motor karena motor tidak perlu biaya perawatan. Anda boleh tidak setuju dengan kalimat ini. Kalaupun harus dipanasi itu hanya sebentar, dan jika murtahin tidak rela, bisa diganti biaya perawatan itu dengan memakai motor tersebut untuk keperluan sebentar, keperluan yang ringan. Ke pasar, atau ke toko, atau misalnya batas ngantar anak sekolah biar motor ini bergerak. Insya Allah tidak masalah apabila apa tadi? Memang motor ini butuh biaya perawatan. Baik. Nah, sekarang kita akan memperhatikan salah satu di antara produk bank syariah. Produk bank syariah terkait gadai emas. Dulu ada tren ya, namanya berkebun emas. Jadi ceritanya seperti ini ya. Si A ini bank. Si A punya uang senilai, anggaplah sekarang emas nilainya 1 juta, biar gampang hitungnya. Si A punya uang 20 juta. Lalu dia gunakan untuk beli emas. Dia gunakan untuk beli emas sebesar ini 20 juta. Dia dapat emas 20 gram. Nah, emas 20 gram ini oleh si A digadaikan ke bank. 20 gram. Sudah? Bank mengucurkan utang, memberikan utang kepada si A dengan jaminan. Emas 20 gram ini, bank ngasih ke si A di bawah dari nilai emas, dikasihlah 18 juta. A menerima duit berapa? 18 juta. Lalu 20 gram ini disimpan di SDB. Safe Deposit Box. 20 gram masuk. 18 juta oleh si A dipakai untuk beli emas lagi. 18 juta dapat emas 18 gram. Ya. Oleh si A dimasukkan ke bank.
Ini jaminan yang kedua, 18 gram. Kemudian bank memberikan utang kepada si A senilai 16 juta. Sudah? Si A menggunakan 16 juta itu untuk beli emas. 16 juta. Dapatlah emas 16 gram. Lalu emas ini dimasukkan ke bank 16 gram dapat 14 juta. Sehingga di SDB ini ada 20 gram, 18 gram, 16 gram, 14, dan begitu seterusnya sampai yang terkecil 2 gram. Sudah? Anda bisa hitung utangnya si A ini. Ya, sama dengan nilai ini ya, cuman di bawah angka 20. 18 juta tambah 16 tambah 14 dan seterusnya. Utang A jadinya 18 tambah 16 tambah 14 jadinya apa ini? Deret aritmatik ya. Kemudian berapa? 12 dan seterusnya. Sampai yang terkecil 2 juta. Oh, enggak sampai 2 juta. Mungkin 1 juta. Setengahnya dari 2 gram. Yang terkecil 1 juta. Ini utang A. Dan ini emasnya A. Sudah? Karena ini bank syariah, maka utang ini akan dikembalikan sesuai dengan biaya, sesuai dengan nominalnya. Sehingga 18, 16, dan seterusnya sampai 1 juta, totalnya berapa? Tapi dia punya di SDB sekian ini. Nah, di sini dia sewa SDB. Ini harus bayar biaya sewa. Sewa SDB. Sewa SDB itu per bulan. Sudah? Begitu harga emas naik, harga emas ditunggu oleh si A. Harga emas ketika dia naik dari 1 juta menjadi 1,2 juta. Panen si A. Caranya gimana? Dia bebaskan dari yang terkecil dulu. Utang dibayar, 2 gram keluar, jual. Dapat duit. Dapat duit berapa? 2,4. Dipakai untuk ngelunasi yang atasnya lagi. Yang berapa? 4 gram. Ini lepas, jual, dapat duit, dipakai untuk melunasi yang atasnya lagi. Terus seperti itu sampai 20 gram ini lepas. Orang menyebutnya apa? Berkebun emas. Baik, jangan ditiru ya. Ini saya cerita salah satu trik yang pernah berkembang dulu sekitar tahun berapa ya? 2000, mungkin sekitar 2012 atau 2011 ya. Waktu itu saya masih di bagian Litbang, penelitian dan pengembangan majalah Pengusaha Muslim. Ada orang yang metodenya seperti ini untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, cuman yang jadi kendala, ternyata biaya sewa SDB ini lebih tinggi dibandingkan percepatan kenaikan harga emas. Sehingga sewa SDB ini kan bulanan ya. Percepatan harga emas nilainya sekian. Ternyata tidak sebanding dengan biaya sewa SDB. Jadi pada waktu itu orang membayangkan emas itu kan naik terus. Iya naik terus, cenderung naik. Tapi kadang di posisi tertentu dia stabil. Nggak naik-naik. Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2015, 16, 17 itu emas cenderung stabil. Nggak naik-naik. Sehingga ketika harga emas tidak naik, sementara sewa SDB terus dia harus bayar. Potensi kenaikan keuntungan yang akan dia dapatkan dari kenaikan emas kecil. Dan sebagai konsekuensinya dia harus rugi. Disinilah ada unsur mukhatarah ya. Ada unsur gambling ya, atau untung-untungan di mana belum tentu dia akan bisa mendapatkan untung dengan transaksi seperti ini. Baik,
Sekarang yang akan kita lihat lebih detail adalah di posisi sewa SDB ini. Ini boleh nggak dilakukan oleh bank? Ya. Jadi A sebagai nasabah, B ini bank syariah ya. A menggadaikan emas, gadai emas. Emas 20 gram. Lalu bank memberikan utang ke A. Anggap misalnya emas 20 gram, 20 juta. Utangnya di bawah itu dikasihlah 15 juta. Baik. Sudah? Nah, bank menetapkan emas 20 gram yang ditaruh di bank, ini harus dititipkan di SDB. Dengan biaya, anggaplah misalnya 20.000 per bulan. Ya. Dengan biaya 20.000 per bulan. Baik. Ini boleh ataukah tidak? 20.000 per bulan berarti per tahun berapa, Mas? Kali 100 kali 12. 240. 240.000 per tahun. Apakah seperti ini diperbolehkan? Tayyib. Jawabannya, disinilah salah satu di antara bentuk penerapan bahwa barang gadai itu butuh perawatan. Dan bentuk perawatannya adalah dengan ditaruh di SDB. Safe Deposit Box. Bank mau nyimpen, tapi naruhnya di SDB. Sudah? Ada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Bahwa di posisi ini diperbolehkan bagi bank menurut fatwa DSN, diperbolehkan bagi bank untuk menetapkan biaya SDB dengan satu ketentuan harus sesuai biaya real. Sehingga di fatwa DSN itu boleh ada biaya SDB selama dia sesuai biaya real. Nah, konsekuensinya begini. Biaya SDB itu, sehingga biaya SDB tidak ekivalen dengan nilai utang. Maksudnya tidak ekivalen dengan nilai utang gimana? Tidak sebanding dengan nilai utang. Artinya utang ini mau berapapun, besar maupun kecil, biaya SDB itu tetap sekian. Dipahami ya? Utang ini mau berapapun, biaya SDB tetap sekian. Sehingga dia tidak ekivalen dengan nilai utang. Maka dalam kasus lain, misalnya B, dia mendapatkan utang dari bank senilai 100 juta. Lalu dia gadaikan emas 120 gram. Emas 20 gram dengan 120 gram itu kira-kira dimensinya butuh berapa? Ya kalau di SDB sih masih cukup longgar. Dalam arti satu ruangan itu bisa dipakai untuk banyak emas. Berarti kalau begitu biaya SDB antara 20 gram dengan 120 gram ini harusnya sama. Baik, dipahami ya sampai di sini? Kalau ada beda, berarti itu indikator bank mau mengambil untung dari utang. Sehingga misalnya bank menerapkan, ini tadi untuk yang pertama ya, SDB-nya per tahun berapa tadi? 240 ribu per tahun. Yang ini biaya SDB karena nilai utangnya 100 juta. Kalau biaya SDB-nya segini, marginnya kan berarti sama. Dan nilai utangnya gede. Maka bank menetapkan biaya SDB-nya secara aturan DSN harusnya sama.
Secara aturan DSN harusnya sama. Karena luas wilayah yang dipakai kurang lebih sama. Ya mungkin ada jauh beda dikit ya. 120 gram emas, 120 gram itu ukurannya berapa? Dimensinya. Emas kilo itu kan kecil ya. 120 gram ya. Berarti 1/10-nya. Ya. Atau kalau nggak 1/10 ya 1/8 atau seberapa. Jadi kecil. Coba gambar emas kilo itu seberapa? Kecil kan? 1 kilogram emas. Nah, kecil. Dia bisa dipegang tangan. Cukup kecil. 120 sehingga tidak jauh berbeda di dimensi emas 120 dengan sekilo. Misalnya kita coba. Emas emas 1 kilogram. Anda bisa lihat di sini dimensinya tidak terlalu besar ya. Baik. Dimensinya tidak terlalu besar. Di sini ada yang 50 gram, ada yang 100 gram. Yang ini 100 gram. Ini berapa ini? 250 gram. Artinya di satu ruangan SDB itu bisa memuat semuanya. Sehingga antara emas 1 kilo dengan emas 250, emas 250 dengan emas 20 gram, ini ada 25, itu selisih dimensinya tidak terlalu besar. Padahal SDB itu disewakan berdasarkan luasan dimensi. Sudah? Kita kembali ke sini. Berarti harusnya sama antara penitipan emas 20 gram dengan emas 120. Karena dia ditaruh di posisi yang sama. Baik. Nah, disinilah menurut keterangan sebagian yang pernah melihat langsung ya, kejadian itu, bank tidak mau. Dia ngasih utang 100 juta, tapi kemudian pemasukan yang dia dapatkan sama dengan utang 15 juta. Tidak mau dia. Akhirnya SDB untuk yang 100 juta ini dikasih harga, ya misalnya 2 juta per tahun. Jadi 2% per tahun itu terlalu kecil ini. 2% per tahun kan, 2 juta per tahun. Selisihnya jauh, ini 240 ribu, ini jadi 2 juta. Selisihnya cukup jauh. Disitulah salah satu di antara contoh yang pernah disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi. Betul bahwasanya gade emas itu ada fatwa DSN. Tapi coba lihat prakteknya. Apakah sudah sesuai dengan fatwa itu atau tidak? Yang dikerjakan oleh Bank Syariah. Nah, salah satu di antara informasi yang beliau dapatkan, dan itu pernah ditulis oleh beliau dalam salah satu artikel, kenyataannya bank ketika menetapkan biaya SDB ya, untuk nilai utang yang lebih besar, itu tidak sama dengan biaya SDB yang nilai utangnya lebih kecil. Berarti di situ ada indikator ketika biaya SDB itu dibedakan. Saat biaya SDB dibedakan, padahal kebutuhan realnya sama, maka di situ ada indikator. Apa indikatornya? Pemanfaatan utang. Bahkan kadang perhitungannya itu mengikuti nilai plafon 100 juta yang dikeluarin. Ya jangan 8 juta, jangan 2 juta. Kita tetapkan suku bunganya kurang lebih mendekati lah dengan suku bunga KUR. Sampai 8% per tahun. Atau di 7%. Berarti di sini minimal kan harusnya 7 juta. Nah ini kemudian dijadikan sebagai biaya SDB. Nah berarti di situ kita bisa lihat bahwa biaya SDB ini
bisa jadi adalah kamuflase untuk menutupi bunga dari biaya utang, bunga dari transaksi utang. Baik. Sehingga begini ya, kadang teman-teman ketika dia bertransaksi dengan bank syariah, kemudian ada satu produk tertentu, bank syariah mengatakan ini sudah ada fatwa DSN. Betul ada fatwa, tapi fatwa DSN itu untuk nama akad. Apakah praktekmu sudah sesuai fatwa? Paham ya? Jadi ada fatwa dengan ada praktek. Apakah praktek sudah sesuai fatwa? Ada banyak sekali fatwa tentang bagaimana cara sholat yang benar. Apakah sholatmu sudah sesuai fatwa? Ada banyak fatwa tentang bagaimana puasa yang benar. Apakah puasamu sudah sesuai fatwa? Jadi pertanyaannya bukan ada dan tidaknya, sesuai ataukah tidak. Nah, kadang kan kemudian orang sudah merasa puas. Ini katanya ada fatwanya. Ini fatwanya. Menurut fatwa boleh. Menurut fatwa diizinkan. Baik, anggaplah misalnya fatwa itu adalah salah satu bagian dari pendapat ulama yang membolehkan skema transaksi A, B, C. Yang jadi pertanyaan, apakah dalam dunia praktek sudah sesuai fatwa? Kalau sudah sesuai, walhamdulillah. Kalau belum sesuai, ini jadi PR. Ya. Makanya kadang pernyataan ini sudah ada fatwanya, betul kita terima, itu ada fatwanya. Tapi yang jadi masalah bukan keberadaan fatwa. Yang jadi masalah adalah apakah praktiknya sudah sesuai fatwa? Makanya penting untuk kemudian melihat bagian ini. Dan kawan-kawan yang mereka pernah berada di dalam yang tahu ya tentang praktek langsung, ya melihat banyak kejadian. Ini kayaknya bermasalah. Karena mereka paham. Fatwanya bunyinya kayak gini, prakteknya seperti ini. Makanya ketika saya ditanya, yang masalah di mana? Coba Anda tanyakan kepada mantan yang pernah bekerja di situ. Dia akan bisa menyebutkan. Ini pelanggarannya di sini, pelanggarannya di sini, dan seterusnya. Baik, dan kita berharap semoga ada perbaikan, sehingga minimal kalau misalnya mau disesuaikan dengan fatwa DSN, ya paling tidak suasanakan kondisi realnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku duluan ini Mas. Mohon maaf suara Anda terputus. Mungkin Ibu bisa pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Ustaz, saya dulu waktu sebelum pensiun itu salah satu pegawai bank pemerintahan.
Sebelum Nah, Krismon ya, kita menjadi kan pegawai bank. dilikuidasi ya, Ustaz ya. Gimana? Dilikuidasi, sudah berubah Likuidasi. pemerintah. Iya. Ya. Nah, itu kita sekarang ini tuh bisa dapat pensiun dari yayasan itu. Sekarang ini bagaimana? Dapat pensiun dari yayasan. Dari yayasan. Ya, setiap yayasan bank juga. Mereka kan nggak di bank lagi, tapi masing-masing setiap yayasan itu mempunyai usaha masing-masing. Jadi yayasan itu kan bisa bergerak di ada pengelolaan gedung, itu loh Ustaz. Yayasan ini hubungannya dengan bank apa? Nah, maksud saya kita yang pegawai mantan dulu, mantan pegawai bank itu, di posisi sekarang yayasan itu tidak di bank lagi, itu masih boleh tidak menerima pensiunnya itu. Baik. Jadi saya itu masih menerima pensiun sama teman-teman. Baik. Sampai sekarang gitu, dari yayasan itu. Ya, saya sendiri bukan punya bank yang saat ini lagi. Yayasan bukan punya bank ya? Bukan kan. Nah, jadi dia udah terpisah, jadi punya usaha sendiri-sendiri, udah pecah. Berarti yayasan ini menerima premi ketika Ibu masih aktif bekerja? Enggak lagi kan. Jadi pada saat kita Krismon, setelah itu semua pegawai tidak ada pembayaran lagi, tidak ada dipungut biaya lagi, tapi uang yang kan THT kita dulu sepertinya masih tetap di-maintain sama yang yayasan. Dan itu dibayarkan pensiun sampai sekarang. Itu boleh nggak kita menerima uang pensiun itu? Baik. Cukup Ibu? Nah. Ya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang saya pahami begini ya, bahwa asal-usul dana pensiun itu kan ada banyak macam. Dan karena berbeda-beda, maka ada banyak pendekatan yang berbeda-beda untuk hukumnya. Dan insya Allah, pada kajian bedah buku setelah utang, nanti akan kita bedah, coba lihat. Akan kita bedah, alhamdulillah bukunya sudah siap. Jadi bukunya seperti ini. Ini buku fikih ASN dan dunia karyawan. Insya Allah akan kita bedah buku ini. Dan di bagian akhir buku ini ada pembahasan seputar masalah seputar masalah dana pensiun. Apakah dana pensiun ini diperbolehkan ataukah tidak? Di bagian akhir. Jadi kesimpulannya ya. Kita coba lihat di halaman 237. Nah, di situ ada kesimpulan untuk dana pensiun. Saya berikan kesimpulannya saja ya. Di sini ada pernyataan tentang dana pensiun, tapi dia diambil dari unit pekerjaan yang bermasalah. Baik. Kesimpulan hukum untuk dana pensiun. Jadi bagian atas itu kita membahas tentang skemanya, asal-usulnya, kemudian bagaimana alur dana pensiun itu, dan saya juga menyebutkan beberapa aturan pemerintah ya. Peraturan menteri, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, kemana aliran dana itu ternyata ada penjelasannya. Tapi ini yang berlaku untuk aparat ya. Kemudian juga untuk anggota Polri dan TNI. Terus BUMN ada sendiri cara pengelolaannya. Nah, kesimpulannya begini. Pertama, tidak boleh mengambil dana pensiun dari perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Seperti perusahaan khamr, rokok, perusahaan jasa haram, termasuk lembaga keuangan ribawi, lembaga gharar. Lembaga gharar itu contohnya asuransi.
baik swasta maupun milik pemerintah. Saya kutipkan keterangan Dr. Muhammad Ad-Dawsari dalam sebuah paper beliau tentang dana pensiun. La yajuzu akhdhu ratib at-taqa'udi idza kana natijan an amalin asluhu muharram. Tidak boleh mengambil gaji pensiun apabila dana itu berasal dari bidang kerja yang pada asalnya haram. Seperti beliau sebutkan ya. Fi amali mithaluhu seperti ar-ratib at-taqa'udi an-natij an amalin fi syarikatil khumur. Seperti dana pensiun dari hasil kerja di perusahaan khamr atau perusahaan tobako, rokok atau yang lainnya. Wa min dzalikal amal fil bunuk, termasuk juga kerja di perbankan allati la tata'amalu illa bil umuril muharramah syar'an, yang dia tidak mengelola dana itu kecuali untuk kegiatan yang haram, yaitu riba. Wabitali fal ujra ala hadzal amal haram, sehingga gaji dari pekerjaan ini adalah haram karena ini gaji untuk unit manfaat yang statusnya haram secara syar'i. Ya. Sehingga kalau dulu kerjanya adalah kerja di bank, lalu mendapatkan pensiunan baik dari bank itu maupun dari lembaga yang lain yang bekerja sama dengan bank, maka pensiunan itu tidak diperbolehkan. Baik. Lalu bagaimana kalau berasal dari yayasan? Nah, kita kan tidak tahu asal-usul dana yayasan ini dari mana misalnya. Apakah dulu dari potongan gaji selama kita masih produktif? Ataukah itu murni insentif dari negara? Kalau itu murni insentif dari negara, insya Allah boleh diterima. Itu ibarat negara memberikan sesuatu kepada rakyat. Dan siapapun rakyat berhak untuk menerima apapun dari negara, baik dengan akad maupun tanpa akad. Baik dengan akad maupun tanpa akad. Sehingga kalau negara memberikan insentif misalnya, pokoknya semua pensiun karyawan yang dulu pernah membantu negara sebelum Krismon, sebelum kejadian 98, semuanya akan dikasih uang. Insya Allah boleh diterima jika Anda bisa yakin dana itu dari negara. Tapi kalau dana itu dari hasil kerjasama antara bank dengan yayasan tersebut, dulu potongan gaji karyawan disalurkan ke situ lalu dikelola, maka pada asalnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya. Teman saya menggadaikan TV ke saya. Lalu saya izin kepada teman saya untuk memakai TV dengan membayar sewa TV tersebut selama dia belum menebus TV-nya. Apakah riba Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Baik, yang terjadi begini ya. Utang plus sewa TV. Gini ya. Karena di situ tidak ada akad gadai. TV-nya Anda pakai dengan akad sewa. Utang lalu sewa TV. Jika ini jadi syarat, tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga utang plus jual beli, di mana jual beli ini jadi syarat untuk akad utang, melanggar hadis Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga yang saya pahami untuk kasus seperti ini hukumnya tidak diizinkan, wallahu alam. Sehingga Anda boleh menerima gadai TV itu, lalu Anda simpan. Kemudian ketika utang sudah dibayar, TV dikembalikan. Kalau utang nggak dibayar, kan nanti minta kepada pembawa utang, boleh nggak TV-nya saya jual? Kalau dia mengizinkan,
dan Anda diizinkan untuk menjualnya, berarti Anda sebagai wakil dia untuk menjualkan, Anda jual. Hasilnya bisa dipakai untuk nutupi utang. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Izin bertanya. Pertama, bagaimana tata cara berdoa di dalam sujud itu Ustaz? Kadang kan kita doa itu beberapa macam misalnya gitu dan antara doa yang pertama dengan doa yang lain itu apakah harus membaca ta'awuz atau bagaimana Ustaz? Doa di waktu sujud Ustaz. Kemudian kedua, apakah boleh kita menggunakan untuk mengakikahkan ke adik atau anak dengan hasil kambing tersebut merupakan hadiah dari orang gitu Ustaz. Baik. Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berdoa dalam sujud? Jawabannya sama sebagaimana berdoa di luar sujud. Hanya saja di situ tidak perlu angkat tangan. Karena kalau Anda sujud angkat tangan ya tidak bisa ya. Nanti sakit dahinya. Kemudian jadi tetap di posisi sujud lalu membaca doa. Yang kedua, apakah perlu membaca sholawat? Saya sudah cari fatwa tentang itu dan ada di Islam kok. Tapi di situ tidak ada penegasan bahwa apakah perlu ataukah tidak. Sehingga kesannya Islam kok sendiri tidak memberikan jawaban jelas apakah perlu membaca sholawat ataukah tidak. Namun kalau kita kembalikan kepada kaidah doa secara umum, silahkan ditambahkan dengan sholawat. Sehingga Anda berdoa, lalu diakhiri dengan sholawat. Apakah perlu ta'awud? Ta'awud itu berlaku untuk bacaan Al-Quran, bukan untuk berdoa. Sehingga kalau doa itu kita baca dalam sujud, maka tidak perlu ta'awud. Demikian pula doa yang kita baca di luar sujud, tidak perlu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma gfir lana dzunubana. Gak perlu seperti itu. Gak perlu ta'awud. Tapi langsung berdoa. Dan adab dalam berdoa adalah memuji Allah terlebih dahulu sehingga Anda bisa menyebut Asmaul Husna sebelum berdoa. Misalnya kita berdoa kepada Allah memohon agar dikasih ampunan. Lalu kita memanggil Allah Ta'ala dengan nama-nama yang berkaitan dengan ampunan Allah. Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya. Kita panggil Allah dengan nama-nama itu. Ighfirli, irhamni. Baru kemudian kita memohon kepada Allah isi doa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk akikah. Apakah boleh kambingnya itu berasal dari hadiah? Jawabannya yang penting kambing itu kita dapatkan dengan cara yang halal. Mau dari hadiah atau dari hasil membeli atau dari hasil apa lagi? Warisan misalnya. Dapat warisan kambing, atau dari hasil apapun, yang penting itu adalah kambing yang kita dapatkan dari cara yang halal. Maka boleh digunakan untuk akikah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tahun lalu ada transaksi jual beli tanah dengan tidak tunai. Sudah dibayar DP-nya 50 juta dari harga jual beli 500 juta. Setelah 1 tahun, pembeli belum bisa melunasi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan tanah tersebut sama pembeli sebagian sudah dijual ke orang lain untuk dibuatkan perumahan. Nah, si pembeli rumah tersebut pun ternyata pembayarannya juga tidak tunai juga, kredit juga ke pembeli tanah tersebut. Sudah dicoba ditagih pembeli tanah, karena kan janjinya 1 tahun, sudah lewat beberapa bulan, tapi pembeli mengatakan dia masih belum bisa melunasi gitu. Nah, sedangkan kami sendiri kan butuh juga uangnya untuk pembelian tanah tersebut.
Sebaiknya seperti apa ya Ustaz? Apakah kita berikan dulu, menunggu sampai memang dia mampu melunasi yang kita nggak tahu kapan, atau kita coba jual tanahnya kembali, kemudian nanti kita kembalikan uang DP-nya dia, Ustaz. Cuma kan ada Ada masalah dengan batas waktu nggak, Pak? pembeli rumah tadi. Bagaimana, Ustaz? Ada batas waktu nggak waktu ngasih DP, nanti perjanjiannya sampai sekian bulan misalnya, jika tidak dilanjutkan, maka transaksi dianggap batal. Ya di awal sih janjinya hanya 1 tahun aja nanti dilunasin gitu. Nah, Kalimatnya nggak cuma ada seperti itu. pembicaraan kalau batal gitu. Nggak ada kalimat pembatalan jika lebih dari setahun. Tidak ada. Baik. Ya itu aja, Ustaz. Syukran. Wa jazakumullahu khairan. Baik, yang kami pahami begini ya, pada asalnya fungsi DP, fungsi DP itu untuk mengikat sementara. Mengikat sementara. Mengikat sementara untuk akad yang gantung. Akad gantung gimana? Yang belum jelas ini lanjut ataukah tidak. Sehingga kalau pembeli tanah tadi, developer beli tanah seharga 500 juta, lalu dia ngasih DP 50 juta, maka pada asalnya DP ini sifatnya masih gantung. Ini tidak akan saya lanjutkan, ini tidak akan saya serahkan tanah ini sampai selesai transaksi. Sehingga nanti dikasih batasan. Jika dalam waktu 1 tahun developer tidak bisa melunasi, maka objek tanah akan kita jual ke tempat orang lain. Nah, itu yang lebih tepat, sehingga fungsi DP ini kan jadinya jual beli urbun ya. Fungsi DP ini sebagai ganti dari khiyar syarat. Akad gantung ini kan karena ada khiyar syarat. Diberi kesempatan selama 1 tahun untuk memastikan apakah lanjut beli atau tidak. Nah, itu pakai khiyar syarat. Nah, sebagai jaminannya DP. Kalau 1 tahun ternyata dia nggak bisa bayar, ya sudah hangus. Sehingga dia harus berusaha untuk mengumpulkan duit 500 juta agar bisa melunasi dan tanah itu jadi hak milik dia. Ya. Tapi kalau penjual sudah merelakan, ya sudah, tanah itu sudah jadi milikmu, meskipun saya cuma terima DP 50. Tapi kamu harus lunasi selama 1 tahun 500 juta. Begitu dia nggak bisa melunasi, maka harus ditunggu. Kalau emang dia betul-betul nggak mampu. Nah, ini resikonya ada di pemilik tanah. Dia baru nerima 50, sementara ya, sementara developer dia belum bisa menyelesaikan. Ya. Makanya untuk selanjutnya, jika mau transaksi tanah berikutnya, jadikan fungsi DP itu untuk mengikat sementara. Sebagai ganti dari khiyar syarat. Sudah? Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, sudah diserah terimakan, sehingga developer sudah bangun unit, kemudian dijual ke konsumen, ternyata konsumennya juga telat bayar. Nah, di sini repotnya ya saling menunggu. Developer menunggu konsumen, pemilik tanah menunggu developer. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.